Pak Ustaz, ada jemaah yang minta kakak tanya kepada Ustaz, bagaimana cara untuk lembutkan hati cucunya yang baru berumur 5 tahun lebih. Yang selalu marah-marah, tak mau dengar kata orang, hingga lukis gambar kawannya dengan pisau, ditikam dada kawannya dalam gambar itu. Saya bimbang sangat-sangat, Pak Ustaz. Dia adalah cucu kedua saya. Perempuan pula, tak mau dengar kata. Saya pernah dengar dulu Ustaz ada sebut, ada ayat Al-Quran yang bagus diamalkan supaya lembut hati anak atau cucu. Okey. Ustaz pernah dengar ceramah Allah yarham Datuk Dr. Harundin. Kata beliau, sangat bagus kita baca pada anak atau cucu ketika dia tidur. Di bahagian kepalanya, ayat 21. Ayat 21 dari surat Al-Hashr. Kalau tidak salah, surah yang ke-59. Iya, surah 59 ayat 21, bacakan pada ubun-ubun, anak atau cucu, atau bacakan pada air. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Artinya, andai kata kami turunkan Al-Quran ini ke atas gunung, niscaya gunung itu akan hancur, lebur, pecah. Karena gunung itu takut kepada Allah. Min khasyatillah. Yang demikian itu adalah perumpamaan yang kami tujukan kepada umat manusia. Semoga mereka fikir. Itu makna ayat. Maknanya dengan Al-Quranul Karim, keras macam manapun hati seseorang, dia boleh lembut. Begitu nasihat singkat pada Ustaz, dari Ustaz, berdasarkan apa yang Ustaz pernah baca. Dan ini tidak bercanggah amalan ini. Sebab semua kita tahu, dalam Quran disebut oleh Allah, bahwa Quran itu syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Banyak berkali-kali perkataan syifa disebut dalam Al-Quran, bahwa Quran itu syifa, penawar atau obat. Itu soalan yang pertama. Bismillah. Pertanyaan berikutnya, Pak Ustaz. Jika kita dapati lelaki dan wanita bercampur dalam satu saf dalam Masjidil Haram, apakah hal ini tak boleh dibaiki pada masa hadapan? Jawaban Ustaz sama dengan jawaban Ustaz 2 hari yang lalu. Mengapa ketika tawaf
Kadang-kadang kita berdesak-desak, tolak-menolak. Dia, Ustaz dah sebut, ada kaitannya dengan crowd, sesaknya, ramainya manusia. Bukan sengaja ingin bertolak-tolak, tapi arus manusia itu. Oleh sebab itu, sebagaimana tawaf sah sebab dia termasuk bab darurat. Begitu juga salat dalam Masjidil Haram kadang-kadang, apalagi balik dari Arafah, terpaksa campur antara laki-laki dan perempuan dalam saf yang sama. Itu semuanya termasuk bab darurat. Bila bab darurat, maka berlakulah kaedah ad-darurat tubihul mahzurat. Bila sampai ke peringkat darurat atau emergency, maka yang tak boleh hukumnya menjadi boleh. Tapi untuk ketika itu saja. Tidak untuk semua waktu. Seseorang yang tidak dapat makan berminggu-minggu, tiba-tiba jumpa bangkai. Khinzir lagi. Untuk membolehkan kelangsungan hidup, dia boleh makan bangkai itu. Padahal hukum bangkai itu asalnya haram. Itu namanya darurat. Jadi tak ada masalah. Yang kedua, salat sunat zuhur sesudah zuhur 4 rakaat. Bolehkah dibuat satu salam, Pak Ustaz? Satu tahiyat sahaja. Mohon pencerahan. Pertanyaan ini Ustaz kira-kira dah jawab lebih dari 5 kali rasanya. Salat 4 rakaat dengan satu tahiyat sah. Sebab yang rukun itu tahiyat akhir saja. Tahiyat awal setelah 2 rakaat itu sunat saja. Tak buat pun sah. Definisi sunat, buat dapat pahala, tinggal tak berdosa. Tapi andai kata 4 rakaat itu dibuat dengan 2 tahiyat, tahiyat awal, tahiyat akhir dengan satu salam, boleh? Macam salat zuhur, asar, isyak. Dan yang paling baik, 4 rakaat itu dibuat 2 rakaat, 2 rakaat. Sebab Nabi bersabda, salatul laili wan nahari masna masna. Salat malam dan siang, maksudnya salat sunat, adalah 2 rakaat, 2 rakaat. Itu yang paling afdal. Namun bila dibuat satu tahiyat, satu salam boleh. 2 tahiyat, satu salam boleh. Cuma yang terbaik, 2 kali salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Yang ketiga, saya nak tanya Pak Ustaz, adakah berdosa kalau telah lama tidak tidur sebilik dengan suami? Maksudnya tidur asing-asing. Tak tahulah kenapa suami pun tak pernah menegur tentang masalah ini. Mungkin agaknya dia rasa lebih selesa tidur seorang. Hadirin dan hadirat, suami istri, mereka bukan saja diwajibkan atau memerlukan nafkah zahir, makan, minum, pakaian, tempat, tapi juga nafkah batin.
mengadakan hubungan kelamin. Itu namanya nafkah batin, khasnya kepada suami. Perlu beri nafkah batin kepada isteri. Oleh sebab itu, Ustaz tak tanya kepada yang bertanya ni berapa umurnya, segan pula tak tanya berapa umurnya. Kalaulah karena sudah di atas 70 tahun, 80 tahun, di mana dirasakan selesa hidup atau tidur masing-masing, no problem, karena biasanya umur tersebut sudah tidak lagi cenderung kepada nafkah batin. Tak ada masalah. Tetapi bila umur 45 tahun, 50, biasanya nafkah batin itu memerlukan atau diperlukan. Ada satu hadis Nabi yang menyebut, andai kata suami menginginkan untuk mengadakan hubungan kelamin, lalu isteri enggan, isteri tersebut akan mendapat laknat daripada malaikat di malam itu. Sehingga dia bangun. Suami ajak, isteri tak mau. Isteri seperti itu juga layak mendapat laknat dari malaikat. Demikian sebaliknya. Yang ingin itu adalah isteri. Tapi suami tanpa sebab-sebab tertentu enggan memberi nafkah batin. Juga akan mendapat dosa yang sama. Sebab kewajiban suami bukan hanya memberi nafkah zahir, tapi juga nafkah batin. Hadirin dan hadirat, Ustaz hanya jawab begitu saja. Lihatlah keadaan. Mudah-mudahan pisah tidur mereka itu tidak membawa kesan apa-apa. Kalau sama-sama reda, tak ada masalah. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pertanyaan berikutnya. Pak Ustaz, bagaimana posisi telunjuk ketika tasyahud? At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatul lillah. Tasyahud atau tahiyat. Ada yang mengatakan ketika kita menunjuk la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah, ketika menyebut wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hendaklah digerakkan ibu jari mendekati telunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Didekatkan. Dengan dakwaan kononnya Nabi Muhammad sangat dekat dengan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah itu kepada Allah sebagai lambang tauhid. Allah itu Esa, Muhammad Rasulullah didekatkan karena Nabi Muhammad kononnya sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya senang saja. Tidak pernah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dakwaan itu. Malah kata para ulama yang terbaik itu, ketika kita menyebut atau mengangkat telunjuk, ketika menyebut asyhadu an la ilaha illallah, posisi tangan kita seperti angka 51. 51. Yang bulat ini 5 dan ini 1. Jadi 51. Ini 5 bulat 1. 51. Caranya ialah dengan meletakkan ujung ibu jari dengan ujung jari tengah. Jari tengah ini ibu jari dicantumkan, disatukan. Bulat ini nih angka 5. Ini 1. Ini yang terbaik.
asyhadu an la ilaha illallah. Bukan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bukan. Tidak begitu. Pagi tadi Ustaz lihat ada satu jemaah yang masukkan siri pertama dari 5 siri. Pembahasan Ustaz tentang kitab ini. Pedoman salat. Ustaz bahas barangkali puluhan tahun yang lalu. Sebab kelihatan janggut Ustaz ketika itu masih hitam lagi. Masih kuat. Nanti Ustaz akan masukkan insya-Allah atau minta tim masukkan ke dalam grup. Silakan dengar baik-baik. Cara salat Rasulullah. Itu topiknya. Cara salat Rasulullah ada 5 siri. Silakan. Mungkin ada pembahasan tentang itu. Terakhir, Pak Ustaz, esok kita mula dan lusa ada puasa Tasu'a dan Asyura. Apakah fadilat puasa Asyura? Adakah suruhan agar juga puasa Tasu'a? Tasu'a dari kata Tis'ah, esok. Hari ini 8 Muharram, 8, esok 9. 9 itu dalam bahasa Arab Tis'ah. Puasa pada hari itu namanya puasa Tasu'a. Lusanya hari Jumaat itu Asyara. Puasanya dipanggil Asyura. Puasa Asyura. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika datang ke Madinah, lihat orang-orang Yahudi mereka puasa pada hari 10 Muharram, hari Asyura. Ketika ditanya, kata mereka, sempena hari itulah atau pada hari itulah selamatnya Musa dan Bani Israel ketika menyeberang Lautan Merah, ketika dikejar oleh Firaun. Untuk mengenang masa itu, kami pun berpuasa. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga suruh umatnya berpuasa. Puasa itu namanya puasa Tasu, puasa Asyura. 10 Muharram. Dan untuk membezakan puasa Yahudi dengan puasa kita umat Muhammad, kita kata Nabi sebaiknya puasa sehari sebelumnya. Mulai puasa seharinya 9 dan 10. 9 itulah namanya Tasu'a. Sebab Nabi pernah bersabda, kalaulah aku dipanjangkan usia sehingga sampai lagi pada tahun akan datang, selain Asyura, aku juga akan puasa Tasu'a. Itu sunnah Nabi yang terbaik. Namun demikian, bila buat 10 saja pun sudah memadai. Tentang fadilat puasa Asyura disebut oleh Nabi, siapa puasa 10 hari bulan, yaitu Asyura 10 Muharram, Allah akan hapuskan dosanya selama setahun yang lalu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini ada jugalah manfaatnya. Kita sambung lagi